kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indonesia akan menantang Bahrain dalam laga lanjutan matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga Grup C. Pada laga yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu fans. Setelah kejadian di pertemuan pertama, para fans di Indonesia tampaknya siap meneror Bahrain dengan dukungan-dukungan ke timnas. Belum lama setelah tiket untuk fans Indonesia diserbu habis, PSSI mengonfirmasi bahwa fans Bahrain tidak mau hadir di GBK. Tiket yang disediakan sama sekali tidak dibeli oleh masyarakat Bahrain. Ini artinya timnas Bahrain sendirian di GBK dan tidak akan ada dukungan dari para fans mereka. Lantas apakah pendukung Bahrain takut dengan teror yang dijanjikan para supporter Indonesia? Sebelum menyimak, pastikan selalu kalian sudah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Bulan Maret ini, pertandingan melawan Bahrain tampaknya menjadi pertandingan yang tidak bisa dilewatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia serta fans timnas. Indonesia berkesempatan menjamu Diamond Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Bahrain harus menelan fakta pahit bahwa permintaan mereka untuk menggelar laga di venue netral sudah ditolak, dan mereka kini harus mau bermain di kandang Garuda. Siapapun tidak akan pernah lupa apa yang terjadi pada pertemuan pertama antara timnas melawan Bahrain di Riva, markas Diamond Warriors. Kemenangan Indonesia yang sudah ada di depan mata kala itu buyar, gegara satu keputusan penting wasit Ahmad Alkaf. Wasit asal Oman itu tidak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, padahal menit jelas-jelas menunjukkan bahwa laga telah berakhir. Bahrain mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-2. Masyarakat Indonesia terang saja marah, kemenangan yang sudah jelas-jelas di depan mata kini harus hilang gegara satu keputusan aneh dari pengadil lapangan. Pasca laga, masyarakat Indonesia langsung melampiaskan kekesalannya di jagat maya. Ada yang menyerang media sosial instansi-instansi Bahrain, bahkan ada yang menyerang titik-titik penting Bahrain di Google Maps dan platform-platform lainnya. Bahrain tentu saja panik mendapati serangan cyber yang begitu masif. Tindakan terbaik yang bisa mereka lakukan akhirnya meluncurkan sebuah pernyataan resmi sembari merengek ke AFC dan FIFA minta pindah venue pertandingan. Bahrain beralasan bahwa Indonesia tidak aman dan federasi mereka menyatakan tidak mau membahayakan pemain. Sayang bagi Bahrain, AFC dan FIFA menolak permohonan mereka. Seperti yang dikatakan Ketum PSSI Erick Thohir, dua asosiasi sepak bola ini sudah paham bahwa Indonesia selalu sukses mengadakan event-event penting. Untuk itu kedua asosiasi ini memutuskan bahwa laga akan tetap digelar di markas Indonesia GBK. Dan jika Bahrain menolak, maka mereka akan dianggap kalah walkout dengan skor 3-0. Masyarakat Indonesia dan fans timnas sudah kadung kesal dengan apa yang terjadi di Riva. Untuk itu banyak dari kita yang bahkan sampai bersumpah bahwa Bahrain tidak akan pernah merasakan kunjungan yang membahagiakan. Bahrain tampaknya harus mempersiapkan mental mereka, mengingat sekitar 70.000 orang akan full meneror mereka sepanjang laga di GBK. Teror yang dimaksud di sini tentu teror dalam hal positif. Erick Thohir telah menyampaikan bahwa Indonesia harus membuktikan kalau kita adalah negara yang ramah. Masyarakat Indonesia memang akan menyambut Bahrain, namun Bahrain sebaiknya berdoa karena GBK akan menjadi mimpi buruk buat mereka. Hanya dalam waktu sekitar 1 hari, tiket yang disediakan PSSI untuk para fans timnas ludes terjual. Itu artinya animo fans timnas dan masyarakat Indonesia untuk menghadiri langsung match Indonesia versus Bahrain begitu besar. Mereka ingin memberikan support, meneriakkan chance, hingga membuat koreo sebagai bentuk dukungan terhadap timnas plus bentuk teror buat Bahrain. Kalian mungkin masih ingat dengan koreo yang muncul dalam pertandingan Indonesia versus Jepang pada bulan November lalu. Di Tribun Utara, La Grande Indonesia yang merupakan fans militan timnas membentangkan sebuah koreo dengan sosok Gundala dan Godzilla dengan latar belakang GBK dan tulisan "Untungnya aku tak ingin menyerah". Laga memang berakhir dengan kemenangan telak pasukan Samurai Biru, 4 gol tanpa balas.
Namun koreo yang muncul di pertandingan tersebut justru jadi buah bibir. Para pemain Jepang terkagum-kagum dengan atmosfer fans di GBK. FIFA pun dibuat terkesima oleh koreo yang muncul selama beberapa menit itu. La Grande Indonesia melalui postingan di akun Instagram melempar kode bahwa mereka sekali lagi akan membuat koreo untuk laga kontra Bahrain nanti. Militan timnas ini mengunggah story berupa gambar ember dan kuas-kuas cat. Ini artinya akan ada koreo spesial lagi di laga versus Bahrain. Terlepas entah apa sosok yang akan muncul di koreo itu nanti. Animo masyarakat Indonesia pasca pertemuan pertama ternyata tidak hanya membuat takut para pemain dan penggawa timnas Bahrain. Fans dan masyarakat Bahrain juga rupanya ketakutan melawat ke Indonesia. Bahrain mungkin merasa kalau melawat ke Indonesia akan jadi mimpi buruk buat mereka. Pada laga Indonesia versus Bahrain nanti, PSSI telah mempersiapkan tiket sebanyak 3.000 lembar untuk para fans Diamond Warriors. Namun tanggal 17 Maret 2025 malam, PSSI mengkonfirmasi bahwa tidak ada satupun masyarakat Bahrain yang membeli tiket resmi tersebut. Tiket pada akhirnya dijual kembali oleh PSSI dan menurut laporan terbaru per narasi ini ditulis, tiket laga Indonesia versus Bahrain sudah ludes terjual. Kebetulan slot kita 3.000, tapi sampai dengan hari H mereka tidak ambil sama sekali. Kita nggak bisa nunggu, harus sesuai deadline. Jadi kuota tiket itu kita alihkan. Kita sudah jual by the way. Kita sudah kasih kesempatan, tapi sampai tenggat waktu mereka juga nggak ambil. Kata Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Marsita, ketika diwawancarai pada 17 Maret 2025. Pasca insiden yang terjadi di Rifah, publik Bahrain memang sudah seharusnya takut. Bulan Oktober lalu, seorang influencer asal Bahrain Abdullah Al-Nawami juga sempat menjadi bulan-bulanan netizen gara-gara sang selebgram membuat konten yang melecehkan lagu Indonesia Raya pasca hasil sari Bahrain versus Indonesia. Tidak berselang lama, Al-Nuaimi mengatakan kalau dirinya berkunjung ke Jakarta. Ada yang bilang kalau kedatangan Al-Nuaimi ada kaitannya dengan permintaan Bahrain mengalihkan laga Indonesia versus Bahrain ke tempat netral. Tapi yang pasti media sosial Al-Nuaimi semakin masif digeruduk netizen Indonesia semenjak kedatangannya ke Indonesia. Berkaca dari sana, dapat dimaklumi mengapa orang-orang Bahrain sekarang takut menyaksikan langsung timnas mereka berlaga di Indonesia. Menurut mereka, orang-orang kita adalah orang-orang barbar. Tapi ketiadaan para fans Bahrain jelas menjadi kerugian besar buat timnas mereka. GBK dipastikan akan penuh oleh lautan supporter timnas. Saatnya memberi Bahrain atmosfer kandang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pertandingan antara Indonesia versus Bahrain sendiri menjadi pertandingan yang penting buat timnas Indonesia. Setelah semua yang terjadi sampai dengan awal Januari lalu, PSSI mematok target besar untuk tahun ini. Asosiasi tertinggi sepak bola Indonesia menyatakan kalau timnas akan mengepus peluang lolos ke Piala Dunia. Indonesia sendiri saat ini menempati peringkat 3 grup C dengan koleksi 6 poin. JICS hanya satu tingkat di bawah Australia yang ada di pos runner-up. Sementara itu, Bahrain juga menguntit ketat Indonesia dari peringkat kelima dengan koleksi sama-sama 6 poin. Menang adalah sebuah keharusan, apalagi Patrick Kluivert yang merupakan juru taktik baru timnas menyatakan kalau target maksimal di 2 laga perdananya adalah 4 poin. Toh di pertemuan pertama kita bisa saja menang, andai kata tidak ada keputusan aneh bin ajaib dari Ahmed Al-Ghaf. Namun perlu diketahui, Indonesia dan Bahrain saling jegal dengan kondisi yang berbeda dibanding leg pertama. Komposisi dan form membuktikan adanya peningkatan dari masing-masing kubu. Indonesia baru kedatangan 3 pemain naturalisasi, Emil Audero, Joe Pelupasi, dan Dean James. Secara kasat mata, kedalaman skuad kita sudah jauh berkembang pesat. Sementara itu, Bahrain juga datang dengan form yang tidak bisa dianggap enteng. Ada beberapa nama baru yang ditambahkan ke dalam skuad Dragan Talajik. Selain itu, Bahrain juga menyandang status juara Piala Teluk Arab tahun 2024. Bahrain bahkan sudah menggelar pemusatan latihan sejak 7 Maret 2025 lalu demi memperoleh hasil maksimal untuk laga kontra Jepang dan timnas Indonesia. Apapun hasil itu, sebagai fans dan masyarakat Indonesia, mari kita doakan semoga Indonesia bisa meraih hasil maksimal di laga kontra Bahrain nanti. Buat football lovers yang nonton langsung, pesan Mimin, tunjukkan attitude sebagai bangsa yang ramah seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir. Tapi dalam hal memberi dukungan lewat Syams hingga koreo, mari kita berikan atmosfer yang tidak akan pernah dilupakan timnas Bahrain.
Jadi, kalian sendiri gimana nih? Nobar, nonton di rumah, atau datang langsung ke stadion? Kasih tahu di kolom komentar ya.